Bab 1018. Pedang Dewa Air. Benar-benar menjengkelkan. Untuk persiapan perang saja perlu mengumpulkan tentara dan perbekalan di mana-mana. Dan kodok penelan tidak hanya mengeluarkan semuanya. Dia bahkan langsung memberikan 10 juta koin emas. Koin emas loh. Pantas saja dia mengatakan dirinya mampu mendapat dukungan. Ternyata ini keunggulannya. Mereka yang tahu, langsung mengerti kalau akan perang. Mereka yang tidak tahu, masih mengira raja sedang merayakan hari besar. Di ibu kota kekaisaran dalam, semua orang minum sepuas-puasnya. Di dalam istana, Kak Naga dan naga lainnya juga keluar untuk minum bersama. Kelima tetua akhirnya mengerti. Tidak heran kaisar mereka begitu hormat pada raja pendamping. Ternyata dia punya pelindung. Bukan hanya satu, tapi 9. Setelah melihat 9 naga darah, kelima tetua duduk di pojok tanpa bersuara. Kak Naga mendekat dan berkata pada kelima tetua sambil menangis. Tak disangka, dari musuh kita bisa menjadi saudara baik. Apakah kalian tahu kisah kami? Apakah kalian terharu melihat suasana sekarang? Gur. Kelima tetua menggigil di pojok seraya mengangguk. Iya, kami terharu. Ternyata kalian sangat bersahabat. Hari ini, aku telah melihat ketulusan saudara-saudara. Untuk itu, aku akan menyanyi untuk kalian. Tapi, ia bertanya lagi. Omong-omong, apakah ada gadis di kerajaan kalian yang bisa menyanyi? Tidak ada, jawab para tetua. Kalau begitu, biar aku saja. Di timur kuno ada seekor naga. Namanya Kak Naga. Kak Naga menyanyi sehingga suasana perjamuan menjadi seru. Kodok penelan menghampiri Louis Lu dan berkata, Saudara Louis, aku akan membawamu ke satu tempat. Tempat apa? Aku akan perlihatkan satu barang berharga padamu. Kodok penelan membawa Louis Lu ke kamar tidurnya. Selama perjalanan, kodok penelan memandangnya dengan senang, hingga membuatnya bergidik. Orang ini tidak mungkin punya kesukaan khusus, kan? Setelah memasuki kamar, terlihat ada 2 rak buku besar di sisi kanan. Dia mengamati kodok penelan dan bergumam dalam hati. Mungkinkah si bodoh ini juga membaca? Kamu bawa aku ke sini. Apa ingin menunjukkan bakatmu padaku? Kuakui. Bukumu tentang Kaisar Falling Snow memang ditulis dengan cepat dan baik. Tapi tidak perlu seperti ini, kan? Hehe. Kamu akan segera tahu. Kodok penelan berjalan ke rak buku. Direntangkan kedua tangannya dan berseru. Buka. Segera. Rak buku terpisah ke arah kiri dan kanan. Louis Lu melongo tercengang melihat tumpukan emas bak gunung di depannya. Astaga! Meskipun tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang uang dunia spiritual, namun begitu melihat emas yang begitu banyak, dia terkesima. Tidak hanya emas, tapi beraneka ragam barang berharga. Cuma diambil acak saja akan mendapatkan harta karun tingkat 3. Pantas saja orang-orang sering mengatakan kodok emas. Ternyata ini artinya, Dok, dari mana kamu mendapatkan semua ini? Tanya Louis Lu dengan wajah terkejut. Tentu saja aku dapatkan dengan hasil kerja kerasku. Kekeh kodok penelan. Caranya, kamu bayangkan. Ada 18 pulau api suci, 12 pulau air langit, dan 16 pulau Falling Snow. Sekte-sekte yang tak terhitung jumlahnya ada di sana. Dan ada banyak tuan-tuan yang kaya di sana. Bibir Louis Lu menggerenyet. Kamu merebut semua barang ini? Bukan. Senyumnya. Tidak. Aku mencurinya. Sahut kodok penelan puas. Astaga. Apa yang membuatmu merasa puas? Bahkan kelihatan bangga juga. Kamu bawa aku ke sini hanya untuk pamer kekayaanmu? Tanya Louis Lu. Kodok penelan segera menggeleng.
Saudara Louis, jangan salah paham. Aku tahu kamu adalah pria yang tidak menganggap penting akan uang. Cita-citamu dan alammu tidak mampu kucapai selama hidupku. Aku membawamu kemari karena benar-benar ada yang ingin kuberikan untukmu. Kemudian, kodok penelan segera masuk ke dalam tumpukan harta karun dan mulai mencari. Louis Lu tidak bisa menahan tawa melihat kodok penelan. Dok, untuk apa kamu punya harta sebanyak ini? Bisakah kamu menghabiskannya? Tanyanya. Kodok penelan yang membelakangi Louis Lu berhenti. Dia berbalik dan mencela dirinya sendiri sambil tersenyum. Tentu saja tidak bisa kuhabiskan. Alasan aku menginginkan harta yang banyak karena aku tidak bisa menjadi raja yang baik. Pemikiranku sangat sederhana. Selama rakyat hidup damai dan tenteram, sandang pangan terpenuhi, itu sudah cukup. Sebagai binatang roh, aku tidak tahu banyak tentang manusia. Tapi aku tahu, selama semuanya bahagia, maka aku pasti seorang raja yang baik. Betul tidak, Saudara Louis? Louis Lu mengangguk dan diam. Sesaat kemudian dia tersenyum. Aku tidak menyangka kamu memiliki sisi seperti ini, pujinya. Tidak hanya ini saja. Seloroh kodok penelan. Saudara Louis, lihat apa ini, katanya lagi. Dia menghampiri Louis Lu. Tangannya dikeluarkan dan sebuah pedang panjang berwarna biru kehijauan tergantung di udara. Saat pedang itu muncul, pedang dewa api di dalam tubuh Louis Lu juga bereaksi keras. Dia mengeluarkan pedang dewa api dan melayangkannya di udara. Pedang di tangan kodok penelan memancarkan sinar biru kehijauan. Dan di seluruh bagian pedang dewa api juga mulai memancarkan sinar merah. Kedua pedang mulai bergetar hebat, seolah-olah sedang membicarakan sesuatu. Louis Lu yakin pedang yang dikeluarkan kodok penelan pastilah senjata dewa. Setidaknya, senjata dewa yang setingkat dengan pedang dewa api. Meski terkejut, dia masih bertanya dengan rasa ingin tahu. Dok, ini. Kodok penelan menepuk dada dengan bangga. Ini senjata dewa kerajaan air langit. Sama seperti pedang dewa api milikmu. Dan nama pedang ini adalah pedang dewa air. Pedang dewa air. Kerajaan kalian punya senjata seperti ini. Kamu punya senjata dewa. Mengapa tidak kamu gunakan? Tanya Louis Lu heran. Sama seperti pedang dewa api milikmu. Pedang dewa air ini tidak ada jiwa pedang. Di tanganku, pedang ini sama sekali tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Karena itu disimpan terus. Kodok penelan menjelaskan. Begitu rupanya. Angguk Louis Lu dan tampak sedang berpikir. Lalu, di mana jiwa pedangnya? Mungkinkah kamu jiwa pedangnya? Tanyanya tiba-tiba. Rasa antisipasi muncul saat Louis Lu teringat masalah tentang pedang dewa api. Hal itu merupakan pelajaran baginya. Dia tidak ingin tragedi itu terjadi lagi. Apa yang kamu bicarakan, Saudara Louis? Aku benar-benar binatang roh. Mana mungkin adalah jiwa pedang. Jiwa pedang ini sudah lama menghilang. Kami telah mencoba berbagai cara, tapi tidak menemukannya. Jadi kamu ingin memberikan pedang dewa air ini padaku. Meski tidak keberatan dengan senjata dewa ini. Namun dia sudah punya pedang dewa api. Lagi pula pedang dewa air ini juga tidak punya jiwa pedang. Kalau dia menginginkannya, juga tidak terlalu berguna. Betul. Jiwa pedang mungkin akan terbangun kalau pedang ini ada di tanganmu. Kata kodok penelan dengan tegas. Mengapa? Kalian bahkan tidak menemukan jiwa pedang selama bertahun-tahun. Mengapa akan terbangun kalau berada di tanganku? Kodok penelan tersenyum misterius. Karena pedang dewa api dan pedang dewa air. Awalnya adalah satu. Bersambung. Bab 1019.
Hati-hati dengan kaki ketigamu. Awalnya adalah satu. Apa maksudnya? Louis Lu memiliki pemikiran berani di benaknya. Karena pedang dewa air dan pedang dewa api pada awalnya adalah satu. Kemudian jiwa pedang-pedang dewa api adalah Ratu Qin. Berarti mungkinkah jiwa pedang-pedang dewa air ini? Kodok penelan mengambil sebuah buku dari rak paling atas. Setelah dibuka, dia mulai mengajar. Begini, awalnya. Di masa-masa awal hanya ada satu kerajaan di dunia spiritual. Kerajaan api suci dan kerajaan air langit adalah perpecahan dari kerajaan tersebut. Pedang dewa air dan pedang dewa api juga dipisah secara paksa pada saat itu. Konon, jika kedua pedang ini disatukan kembali, dewa dunia atas pun akan segan. Oh, kepala Louis Lu penuh tanda tanya. Apakah di dalam buku itu tidak ada catatan terperinci? Tanyanya. Tidak ada. Aku telah membacakan isi buku ini tanpa ada huruf yang tertinggal. Siapa yang mencatat buku ini? Aku menulisnya tahun lalu saat lagi senggang. Plak, saudara Louis. Kenapa kamu memukulku? Kodok penelan memandang Louis Lu dengan wajah iba. Sebaliknya Louis Lu menghela nafas melihatnya. Sesuai kecerdasan kodok penelan, cukup lumayan dia bisa menulis seperti ini. Dok, kapan kita berangkat ke kerajaan api suci? Tanya Louis Lu tiba-tiba. Keesokan paginya, 1.000.000 tentara berangkat dari kerajaan air langit. Dipimpin oleh Louis Lu yang dibantu oleh penguasa dari 12 pulau air langit. Rakyat kerajaan air langit yang tak terhitung mengantar dengan derai air mata. Dan menunggu mereka kembali dengan kemenangan. Mereka tahu kalau perang ini mungkin akan mengubah sejarah dunia spiritual dan merusak keseimbangan 3 kerajaan besar. Tujuan dari semua ini hanya satu. Demi seorang gadis. Sebelum berangkat, kerumunan yang melepas kepergian mereka nyaris saja menghancurkan barisan pasukan. Para rakyat berseru nyaring. Gadis-gadis yang tak terhitung jumlahnya juga menunggu pahlawan mereka kembali dengan kemenangan dan mewariskan darah para pahlawan pada generasi berikutnya. Ketika An Mo Xuan kembali ke kerajaan Falling Snow, seluruh kerajaan jadi gempar. Di aula pengadilan, semua pejabat melemparkan tatapan aneh pada kaisar yang mereka hormati. Bahkan beberapa menteri yang agak rupawan juga pasang gaya. Melihat pemandangan ganjil ini, aura dingin An Mo Xuan seketika hilang. Kalian semua, dengarkan baik-baik. Aku tidak seperti orang yang kalian bayangkan. Aku hanya suka wanita, bukan pria. Kamu menyukai wanita. Tapi setelah sekian tahun, tidak terlihat kamu menikah atau mengambil seorang permaisuri. Tadinya mengira kebenaran telah terungkap, tapi kamu keluar untuk membantah. Cukup mengerti sajalah. Para menteri tetap diam. Dari luar tampak takut dengan sang kaisar, tapi di dalam hati sudah tahu semuanya sejak awal. Tidak heran Marki Li jadi berubah setelah kembali. Bahkan mulai seperti banci. Janggut yang dibanggakan sejak lama juga tercukur bersih. Yang mulia, desas-desus itu tidak bisa dipercaya. Hamba dan para menteri adalah orang yang berakal. Mengenai fitnah dari para pengkhianat dan buku-buku kotor itu, kami akan menganggapnya sebagai kritikan, teguran, dan kecemburuan. Harap yang mulia tidak emosi. Seorang menteri tua berdiri keluar dan berkata dengan penuh kemarahan. Kaisar air langit telah menggunakan cara yang memalukan ini untuk memfitnah yang mulia. Hamba rasa kita harus menanggapi dengan tegas. Bibir An Mo Xuan menggerenyek. Menanggapi. Caranya. Kaisar air langit memang raja yang tidak tahu malu. Sekalipun kamu mengumpatnya, dia akan mengira kamu memujinya. Cukup. Tidak perlu peduli dengan orang seperti itu. Di mana Marki?
bentak Anmos Suan. Segera, Markili yang berpakaian merah keluar dari rombongan menteri. Pada saat dia berdiri di depan Anmos Suan, tidak sedikit para menteri tua bergidik ketakutan. Teringat akan dakwaan terhadap Markili sebelumnya. Sekarang mereka bahkan punya keinginan untuk mati. Pantas saja Yang Mulia tidak mengurus sampai beres setiap dakwaan yang ditujukan pada Markili. Pantas saja Markili mendapat kepercayaan yang dalam dari Yang Mulia. Setelah membaca mahakarya Kaisar Air Langit, mereka jadi mengerti. Sebanyak apapun yang dikatakan, percuma saja, karena keduanya memiliki hubungan. Semuanya akan dianggap sebagai angin lalu. Bisa hidup sampai sekarang, benar-benar keberuntungan diri sendiri. Hamba hadir. Wajah Markili pucat. Sifat feminin muncul dalam kepribadian dia yang awalnya tidak umum. Melihat sikap Markili, Anmos Suan kesal sampai nyaris muntah darah. Marki, di mana kepala Louis? Markili menghentakkan kakinya dengan kesal. Jangan sebut-sebut dia. Yang Mulia, kamu harus membelaku. Dia. Para menteri tidak pernah menyangka kalau Markili akan menjadi sebanci ini. Dia menangis terseduh-seduh di depan orang banyak. Kenapa dia? Wajah Anmos Suan pucat. Aku malu mengatakannya. Markili tersipu. Aku hampir tidak bisa kembali untuk bertemu Yang Mulia. Anmos Suan jadi geram. Jika bukan karena menjaga sikap, dia sudah maki-maki dari tadi. Yang aku tanyakan adalah, di mana kepala Louis? Yang Mulia, kamu sangat galak. Dengan wajah sedih Markili melanjutkan. Tadinya aku memang ingin membunuh Louis. Tapi ternyata Kaisar dan 5 tetua kerajaan air langit melindunginya. Aku sama sekali bukan lawan mereka. Mereka berenam adalah Master Alam Dewa Surgawi. 6 alam Dewa Surgawi. Anmos Suan kaget dan bertanya dengan penasaran. Di kerajaan air langit, termasuk kaisarnya, cuma ada 4 master alam dewa surgawi. Dari mana datangnya 5 master? Mungkinkah ketua kelima yang paling lemah telah menerobos? Aku tidak tahu. Alis Anmos Suan mengkerut kencang. Mengapa Markili ini tiba-tiba menjadi banci? Dirinya telah mengenal Markili selama bertahun-tahun. Dan Markili bukan hanya seorang jenderal kuat, tapi juga seorang pria sejati yang terkenal di kerajaan Falling Snow. Dia berubah setelah kembali dari mengejar Louis Lu. Omong kosong. Kalau ada 6 master alam dewa surgawi, apa kamu masih bisa kembali? Sekalipun Louis dan Kaisar Air Langit tidak memiliki permusuhan, namun hubungan keduanya juga bagaikan air dan api. Mana mungkin dia akan melindungi Louis? Cerca Anmos Suan. Markili pucat ketakutan. Yang Mulia, aku benar-benar tidak membohongimu. Mereka melepaskan aku kembali dan memintaku membawa pesan untukmu. Kata Markili malu-malu. Apa pesannya? Tanya Anmos Suan ingin tahu. Aku tidak berani bilang. Anmos Suan menggertakkan gigi. Langsung berdiri dari kursi naganya dan menjadi marah. Marki, cepat katakan. Kalau kamu berbelit-belit lagi, aku akan memotong kaki ketigamu juga. Yang Mulia, aku hanya punya 2 kaki. Mana ada kaki ketiga? Aku bertanya padamu. Apa pesan yang mereka minta kamu sampaikan? Mereka bilang, agar Yang Mulia jangan banyak tingkah. Kalau tidak, 1 juta pasukan tentara kerajaan air langit akan segera datang ke kota kita. Jawab Markili dengan wajah muram. Bersambung.